Pengacara Kades Kohot Arsin, yaitu Yunihar, mengatakan kliennya siap menjalani proses hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen izin pagar laut Tangerang pada Selasa kemarin. Kliennya menerima penetapan tersangka oleh penyidik di Tipidum Bareskrim Polri. Hal lain yang berkaitan dengan hak-hak kliennya diatur oleh undang-undang dan pihak pengacara akan mempertimbangkan untuk proses-proses berikutnya. Yunihar juga memastikan kliennya berjanji akan kooperatif sekalipun ada pemberitaan-pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta. Usai jadi tersangka, Arsin disebut masih berada di rumahnya di Jalan Kalibaru Kohot, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara itu, kuasa hukum Arsin lainnya, Randy Kurniawan, mengaku bahwa kliennya bersikap tenang meski ditetapkan sebagai tersangka. Kondisi kliennya pun semakin membaik setelah sebelumnya dilaporkan sakit. Dia juga telah bertemu langsung dengan Arsin untuk berdiskusi dan memberikan dukungan moral. Kuasa hukum Arsin ini juga meminta masyarakat mengutamakan asas praduga tak bersalah usai kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian, Arsin melalui pengacaranya bersikukuh pada pernyataan sebelumnya bahwa ia merupakan korban dalam kasus ini. Arsin dan kuasa hukumnya pun kini tengah menyiapkan langkah hukum untuk menyikapi penetapan tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang. Penanganan pagar laut di Tangerang, mana kita ketahui bersama ada 163 SPG sudah muncul. Pada kesempatan ini Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut. Dari penanganan perkara tersebut, hari ini telah dilaksanakan gelar perkara di mana kita sudah mengumpulkan berbagai alat bukti terkait permasalahan tersebut. Kemudian dari hasil gelar perkara pada kesempatan ini kami penyidik dengan seluruh peserta gelar telah sepakat menentukan 4 tersangka, di mana 4 tersangka ini adalah kaitannya seperti kemarin saya sampaikan bahwa itu adalah terkait masalah pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan saudara A selaku Kadis Kohot, saudara Puka selaku Sekdes Kohot, saudara SP selaku penerima kuasa, dan saudara KE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka, di mana diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadis, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga desa Kohot, dan dokumen lain yang dibuat oleh Kadis Sekdes sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024, di mana seolah-olah oleh pemohon mengajukan permohonan pengukuran melalui KJSB Raden Muhammad Lukman Fauzi terkesit, dan permohonan hak kantor pertanahan Kabupaten Tangerang hingga terbitlah 260 SHM atas nama warga Kohot. Kemudian penyidik akan segera melengkapi administrasi penyidikan dan melakukan langkah-langkah penyidikan lebih lanjut. Kemudian terkait kami juga sudah melaksanakan koordinasi dengan imigrasi untuk segera melaksanakan pencekalan kepada para tersangka. Sementara itu hasil
gelar perkara arah dan update terkait penanganan kasus di Desa Kohot Tangerang. Tentu saja kita tadi sudah sampaikan segera melengkapi penyidik, kemudian setelah melengkapi penyidik kita akan memanggil masa tersangka itu kan by proses ya. Saya sampaikan masalah pagar laut bukan domain penyidikan terkait 263. Kami melaksanakan penyidikan terkait pemalsuan, di mana pemalsuannya itu adalah munculnya SHGB. Proses itu yang kita sidik. Jadi bukan siapa yang pasang pagar laut, bukan. Ini ada dibedakan terkait dengan media bahwa kita setelah diketahui terbitnya SHGB di mana terpasang di pagar laut, kita menyidik di situ. Kemudian perkara ini tidak sampai sini saja rekan-rekan, kami tetap mengembangkan perkara ini sampai tuntas. Dimana seperti kami sampaikan nanti akan proses penyidikan dan ini pasti tidak cukup memakan waktu yang tidak seperti membalik sebuah tangan, karena penyidikan siapa yang membantu, siapa yang menyuruh dan lain sebagainya digunakan untuk apa, seperti yang surat-surat ini digunakan untuk apa, kemana, ini adalah proses yang harus kita lakukan. Kami melaksanakan konfrontir antara Sekdes, Kades, dan kuasa. Di sini terjadi saling melempar, uangnya yang ini berasal dari sini, ini dari sini, dan berputar-putar di antara mereka bertiga, sehingga dari situ kami sudah bisa menyimpulkan kira-kira dari mereka itulah satu yang berusaha mencari keuntungan dari permasalahan ini. Belum bisa kita uji lebih lanjut karena masing-masing memberikan keterangan-keterangan yang berbeda-beda, saling melempar. Tentu saja nanti kita dari hasil pemeriksaan lanjut kita akan yang menerima kuasa dari desa, dari notaris ya, dari penerima kuasa dari orang pemohon yang mungkin juga disampaikan, mungkin seperti beberapa yang disampaikan oleh kepala desa Kohot menyampaikan saya diperalat oleh saudara S atau apa, ya itulah. Lalu lanjut, kami saat ini masih konsentrasi pada proses penyidikan. Kalau masalah TPPU kita akan menggunakan dan kita tetap melihat kepada hasil pemeriksaan lebih lanjut yang akan kita lihat. Jadi kita seperti beberapa kali saya sampaikan, kami melakukan penyidikan kita membuka masing-masing perbuatan ini kan proses hukum yang kita laksanakan adalah terpenuhnya alat bukti terkait perbuatannya. Jadi ini ada pemalsuannya siapa yang menyuruh, siapa yang menyiapkan, ini itu yang kita bangun. Seperti yang dilakukan rekan-rekan berarti misalnya adalah apa yang kita memeriksa terhadap ataupun melaksanakan penyidikan, tentu saja ada alasan. Alasannya dari keterangan baik itu saatnya itu sudah kita tetapkan sebagai tersangka tidak ada yang kalau yang kalau yang dikatakan di media sosial dan lain sebagainya itu kan kami tidak bisa menjadi patokan karena semuanya itu setiap apa yang dilakukan Polri tentu saja ada dasarnya yang bisa dilakukan. Kalau misalnya rekan-rekan salah satu di sini sebagai turut serta di media sosial, apakah saya harus ambil langkah? Pagar laut sudah ada domain penanganan sendiri, domain penanganan sendiri terkait pagar laut
263 legislatif ini dihubungkan dengan pemasangan kami sampaikan terkait perkembangan penanganan pagar laut dan mitigasi. Seperti kemarin sudah saya sampaikan bahwa sudah ada laporan polisi oleh BPN, Kementerian BPN, di mana kemarin sudah diperiksa 10 orang saksi, termasuk dari pihak pemohon. Sudah kita periksa. Kemudian di samping LP tersebut, proses lidik yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum, kita juga mendapatkan hal yang serupa, di mana dilakukan yang kami juga dilakukan oleh PT MAN dan PTCL, di mana lokasinya itu tidak di satu area yang dilaporkan oleh BPN, tapi berdekatan di desa lainnya. Saat ini penyidik sedang mengumpulkan baik keterangan maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan itu. Dan tadi pagi kami sudah berangkatkan tim, mungkin sampai beberapa hari ke depan, untuk mengecek semua itu. Ini perkembangan yang terkait Bekasi, dan saat ini masih proses lidik. Hasil penyelidikan kita di Desa Induk Jaya itu dilakukan, pemohonnya adalah PT MAN dan PTCL, di mana saat ini kita sudah melaksanakan penyelidikan. Tim sudah turun ke TKP dan ngecek semua. Dan ini berbeda dengan yang dilaksanakan ataupun yang dilaporkan oleh ATR BPN. Saat ini sudah turun, jadi kemungkinan ada tiga pemohon yang saat ini kita melaksanakan pendalaman. Dua desa dalam satu kecamatan. Dan ini seperti saya sampaikan kemarin, saya katakan lebih mudah pengungkapannya oleh penyidik-penyidik kami, karena sudah jelas kalau kita melihat Desa Kohor ini kan diawali saat pengurusan dokumen-dokumen itu yang dipalsukan. Namun kalau yang kemarin dilaporkan oleh BPN atau hasil lidik kami, bahwa ini sudah timbul sertifikat, dirubah subjek maupun objeknya, yaitu pemilik maupun ordinat, data ordinat yang dirubah secara manual. Nah, ini bagi penyidik mungkin lebih mudah dalam proses pengungkapan. Ya, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih dan mari kita sama-sama mengawal penanganan perkara ini. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.